Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hadirin hadirin sekalian, kita sekarang masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan miladir Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Maulid Nabi, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya hari ini kita berada pada tanggal berapa Rabiul Awal? Ada yang ingat hari ini tanggal berapa? Tanggal 27 Rabiul Awal. 27 Rabiul Awal 1444 Hijriah, bertepatan tanggal 23 Oktober 2022. Bapak Ibu, saran cak wong tua-tua kita dulu, kalau dia nuliskan tanggal Masehi itu dicantumkannya juga tanggal Hijriahnya. Kalau misalnya buat surat undangan, hari ini ada acara resepsi walimah apalah, tanggal 23 Oktober 2022, bawahnya tuh 27 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Undangan dulu seperti itu. Dan kita ada kan kecil-kecil dulu, begitu lahir langsung dicatat tanggal kelahiran kita, berikut jamnya, dan juga tanggal, bulan, tahun Hijriahnya. Sehingga orang tua-tua kita dulu tahu betul tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Hijriahnya kita lahir. Kita sekarang ini kadang nyatet Masehinya doang. Jadi mulai hari ini saran aku, setiap kali nulis tanggal, apalagi mengenai masalah yang penting di buku catatan kita, di buku harian kita, cantumkan juga tanggal, bulan, tahun Hijriah supaya tahu. Hadirin sekalian, suasana sekarang ini kan masih hangat di masjid, di musola. Ada perayaan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masjid kita sudah Maulid. Alhamdulillah. Jadi ada yang cara besar-besaran, ada yang biasa-biasa, kecil-kecilan, tapi intinya memperingati Maulid. Hadirin sekalian, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan ibadah. Bukan ibadah. Tidak ada itu ibadah Maulid Nabi. Tidak ada ibadah. Jadi bukan suatu ibadah. Maka oleh karena itu tidak diperlukan dalil, karena bukan ibadah. Jadi kita mengadakan acara Maulid ini adalah karena mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati hari lahir Nabi Muhammad, ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kita lakukan secara individu, dewek-dewek, ada ba'dunah sebagian kita itu berpuasa, ada yang hari Maulid Nabi itu dengan membagikan makanan, ngantarkan ke rumah-rumah, senang, gembira, bahagia. Ada lagi membagikan manisan, permen-permen dan sebagainya. Dalam mereka menyambut kelahiran Nabi, untuk meluapkan, menampakkan rasa kegembiraan mereka atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nak ngadakan Maulid diaturi, yang tidak nak ngadakan Maulid ya tidak masalah. Yang tidak boleh ni ngatoi. Dia sudah tidak ngadoi, tidak datang, ngatoi pula.
Jangan. Sebab yang kita adakan maulid ini adalah memperingati kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terlalu banyak ngomong, apalagi salah ngomong, apalagi kurang adab, kurang ajar kepada Nabi Muhammad, nah kayak kualat. Kualat. Kualat ni apa kualat? Kualat. Kita sing kayak kualat kau. Nah ini Bapak Ibu, boleh juga ni kata-kata ini kita viralkan lagi sama anak cucu kita. Kita kan paling takut dengan kualat. Contoh, kalau kita ngaji dulu, ngaji ini Quran, kita gawak mak ini Quran, seperti ngawak HP. Gek kualat kau. Tak boleh ngawak ini ngawak. Takut gek kualat. Misalnya ada orang tua duduk, nyelonong lewat. Benar. Nunduk. Gek kualat. Jadi kualat ini nih banyak ada yang pengertian yang luas. Secara singkat, tidak ada keberkahan. Kalau kualat, tidak ada keberkahan. Kita berlindung kepada Allah. Padahal yang kita cari dalam hidup ini adalah tabarukan, keberkahan. Ya ini ziyadatul khair alal khair. Bertambah kebaikan di atas kebaikan. Bertambah kebaikan di atas kebaikan. Nah, kita ingin sudah baik, tambah baik. Sudah bagus, tambah bagus. Sudah dekat dengan Allah, tambah dekat lagi. Sudah cinta sama Nabi dengan maulid ini, supaya kita tambah cinta lagi. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang rasul. Beliau sangat mencintai umatnya. Ada pertanyaan, Ustaz, apakah nabi-nabi yang lain tak cinta sama umatnya? Cinta juga ada, cinta. Nabi Adam cinta sama anak-anaknya. Terus Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Yunus, Nabi Lut. Seluruh para nabi sangat mencintai umatnya. Jangankan nabi, hadirin, para wali. Mereka tidak diangkat oleh Allah menjadi seorang wali kecuali mereka ini mempunyai sifat kasih sayang kepada umat. Jadi tidak ada wali itu yang sadis, yang kejam, yang sangal, radikal lah, tidak ada. Semua wali itu mempunyai sifat lemah lembut, punya sifat kasih sayang kepada seluruh umat, bahkan seluruh makhluk. Ini para wali, apalagi para nabi. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintanya, kasihnya, sayangnya kepada umatnya, hadirin sekalian, melebihi cinta, kasih dan sayang nabi-nabi yang lain terhadap umatnya. Tak ada nabi yang menjamin umatnya masuk surga, tak ada. Belum pernah kita dengar atau baca kitab yang menerangkan Nabi Ibrahim menjamin umatnya masuk surga, Nabi Musa menjamin umatnya masuk surga, Nabi Isa menjamin umatnya masuk surga, tak ada. Illa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Tiap-tiap umatku, itu pakai kullu, tiap-tiap umatku pasti masuk surga. Setiap umatku pasti masuk surga. Alhamdulillah. Ini jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa, nah ada istisnanya. Illa, mustasna, kecuali illa man abah, kecuali orang yang tidak mau. Jadi Nabi memberikan kabar gembira kepada kita umatnya, semua umatku ni pasti masuk surga kecuali yang tak galak. Yang tak galak mana nak maksudnya? Jadi jemaah ni diundang galau, diaturi, kecuali yang
dah galak. Sudah man dah galak. Siapa nak maksudnya? Pajak subuh ada pengajian Ustaz Nurdin, diatur seluruh jemaah Nurul Huda, dah ada batasan. Silakan semuanya. Kita hadir, kita kumpul solat subuh berjamaah, lalu kita mendengarkan tausiah dan sampai ke Ustaz Nurdin. Diatur sama sekali. Hadir semua kecuali yang tak galak. Sudah man dah galak man, mana maksudnya? Dah galak. Bahasa lain tak galak tu yang ada gawe. Ada gawinian, ada gawe-gawean. Illa man aba, kecuali orang tidak mau. Tak mau masuk surga. Qila. Dikatakan. Jadi sahabat bertanya, "Wa ma ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tak mau masuk surga itu wahai Rasulullah? Orang nak gila. Tak galak masuk surga. Masuk surga dah galak. Qala Rasulullah bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, berarti orang itu mau masuk surga. Yang ingkar kepadaku, berarti orang itu tidak mau masuk surga. Ya sekalian. Jadi siapa yang taat kepada Nabi, berarti masuk surga. Yang tidak taat, ingkar, berarti tidak akan masuk surga. Ini untuk menepis tanggapan orang, kata orang yang tidak solat, kamu yang solat itu belum tentu masuk surga. Ini tanggapan orang yang tidak solat. Kamu yang solat itu, yang rajin ke masjid, rajin ke mushola, solat berjamaah, belum tentu kamu masuk surga. Jadi kalau yang solat ini belum tentu masuk surga, berarti yang tidak solat belum tentu masuk neraka. Itu. Jadi kalau yang solat belum tentu masuk surga, berarti yang tidak solat belum tentu masuk neraka. Berarti bisa jadi yang solat masuk neraka, yang tidak solat masuk surga. Itu. Ini tafsir orang bengak. Amat kata ke bengak lolo. Amat kata kalau buyan. Orang yang solat berarti dia taat kepada Allah. Orang yang solat berarti dia taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah, insya Allah Allah masuk dia ke surga. Yang tidak solat berarti dia ingkar kepada Allah. Orang ingkar kepada Allah, insya Allah masuk neraka dia. Hadirin sekalian, jadi kalau kita kepengen tahu kadar kepintaran seseorang, kecerdasan seseorang, itu lihat sampai di mana batas dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dia taat kepada Allah, makin pintar. Makin taat, makin pintar. Kurang taat, kurang pintar. Aman tak taat kepada Allah, telah wong lolo. Makanya di surga itu apa ibu? Di surga itu dah ada wong lolo. Di surga dah ada wong lolo. Semuanya orang di surga itu adalah orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Di surga itu semuanya orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Bagaimana tidak kita katakan pintar dan cerdas? Karena pimpinan ahlul jannah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah begitu juga yang di sebelah sana itu, di neraka itu. Itu tak kata wong pintar di neraka itu. Di neraka tu wong lolo galo. Di neraka tu wong buyan galo. Di neraka tu wong bengak galo hadirin sekalian. Kalau dia pintar, dia cerdas, tak mau masuk neraka. Maka di dunia ini dibikinlah satu macam apa itu? Anggapan hadirin, kalau solat berarti pintar. Kalau solat berarti pintar. Aman tak solat, lolo. Bapak-bapak punya bini rajin solat, berarti bini pintar. Tapi punya bini yang tidak solat, bini lolo. Ibu-ibu, punya lakinya rajin solat, berarti lakinya pintar. Nah kalau ibu terpeci punya laki tak galak solat, berarti lakinya lolo. Nah sudah kita panjang terus kan.
Jadi pejabat yang solat, pejabat pinter. Pejabat tak solat, pejabat lolo. Aparat yang solat, aparat pinter. Aparat tak solat, aparat lolo. Siapa lagi? Pelajar yang solat, pelajar pinter. Pelajar tidak solat, pelajar lolo. Mahasiswa solat, mahasiswa pinter. Mahasiswanya tak solat, mahasiswa lolo. Guru yang solat, guru pinter. Guru tak solat, guru lolo. Dosen yang solat, dosen pinter. Dosen tak solat, dosen lolo. Pokoknya itulah anggapan kita ini. Kenapa? Tadi. Jadi di surga tu wong-wong pinter. Di surga tu orang-orang cerdas. Tak ada wong lolo. Di neraka itu memang itu juga. Adin, kebalikannya. Tak ada orang pinter, tak ada orang cerdas. Semua yang dalam neraka itu wong lolo, wong buyan, wong bengak. Nah, tinggal kita pilih sekarang. Pilih bebas. Nak jadi wong pinter apa nak jadi wong bengak? Kalau jadi wong pinter, salat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ninggalkan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah, berarti saat itu kita dianggap wong lolo, wong buyan, wong bengak. Contohnya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu lolo apa bengak? Lah namanya Abu Jahal. Itu tuh gelar. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Nama aslinya Amr bin Hisham. Kita panggil, kita sebut, kita agani. Bahasa Palembang ini kita agani Abu Jahal. Lolo. Nah, jadi siapa yang ingkar kepada Nabi, yang tak mau mengikut ajaran Nabi, masuk kelompok Abu Jahal. Siapa yang taat kepada Nabi, mengikuti ajaran Nabi, dia ikut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian, misi yang paling penting yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kahfi ayat bagian akhir, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Qul, katakan ya Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku ni adalah manusia seperti kamu. Innama ana basyarum mislukum. So aku adalah manusia seperti kamu. Nah, tapi adik walaupun sama-sama manusia tapi lain merek. Sama-sama manusia lain merek, lain kualitas. Sama seperti jeruk. Sama-sama buah jeruk tapi lain rasa. Ada yang manis, ada yang masam manis, ada yang masam nian. Makanya aku sering ceramah juga di tempat orang-orang yang galak berjualan jeruk itu, kamu jual jeruk ini jangan mudi kuom. Sebab kami yang beli ni kadang tak tahu yang mana manis, yang mana masam. Jujur baik. Jujur. Jadi kalau manis misalnya 30.000 manis. Kalau masam manis 20.000. Masam manis 20.000. Masam manis. Kalau yang masam 15.000. Masam. Nah, jadi kita kalau nak beli, tengok kita berapa ada duit. Kalau kita ada duit 30.000, nah tinggal pilih nak beli sekilo apa 2 kilo. Banyak 2 kilo, masam. Sekilo tapi manis. Biar manis baik. Kalau kita nak masam ada duit 20.000, beli yang masam manis. Kan tak terbudi. Ini bu yang di pasar yang tak sebut pasar mana. Apa senembah, apa secindi, apa sepelaju. Bu, jok manis. Kalau masam balik ke ini. Nian, iya, pokoknya manis ini. Belilah 2 kilo. Beli 2 kilo. Sampai di rumah habis makan, ngocek jeruk, tak gigit. Nah, masam. Kurang ajar ni tukang jeruk ni. Nah, kan tukang ajar ni. Pasti macam-macam kalimat yang metu ini. Tapi kalau dia berjanji kalau masam balik ke, dibalik ke oleh ibu ini. Tahan berongkos lagi. Tahan metu lagi.
motor ke mobil, motor ke motor atau jalan kaki, pergi ke tempat jual jeruk itu. Kau mudi ke ya? Kata kau manis. Masam jeruk ini ya. Wang ajar kau. Tapi perjanjian. Kata kau kalau masam balik ke? Nah ni, balik ke? Bu. Berapa kilo ibu terbudi? 2 kilo. Baru 2 kilo. Aku 2 keranjang bu terbudinya. Nah, ada sekalian. Jadi Nabi manusia, kita manusia. Walaupun sama-sama manusia, tapi kualitas kemanusiaannya beda. Dikatakan oleh ulama, Nabi Muhammad Sayyiduna Muhammadun basyarun la kal basyar. Bal huwa kal yaquti bainal hajar. Penghulu kita Nabi Muhammad adalah manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Jadi kalau bainal yakut wal hajar. Jadi kalau Nabi itu ibarat batu permata, nah kita ni batu kerikil. Batu bata. Batu apa lagi? Batu koral. Nah Nabi Muhammad adalah batu permatanya. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini, qul katakan ya Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Sungguhnya aku adalah manusia sama seperti kamu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu itu ada Tuhan yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Tuhannya itu dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Jadi waktu matinya itu disambut oleh Allah sebagaimana firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, begitu roh kita keluar, oh alangkah mesranya. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Balik. Nah, jadi orang mati itu ada yang bukannya pergi. Buang mati itu balik. Bapak Ibu, perhatikan. Buang mati itu bukan pergi. Nah, sudah pergi dah, tidak. Buang mati itu balik. Tapi kita Bapak Ibu kalau dengar ada orang mati balik, orang mati balik. Nah, tak tidur kita malam-malam. Ya istilah kita kalau mati balik ngantuk. Padahal dia tu balik. Irji'i ila rabbik. Al-Quran menjelaskan, kembalilah kepada Tuhanmu. Balik. Radiyatan mardiyah, dengan penuh keridhaan dan kebahagiaan. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kau dalam golongan hamba-Ku, wadkhuli jannati, dan masuklah kau dalam surga-Ku. Masya-Allah. Nah, dijelaskan dalam ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya dengan penuh kebahagiaan, keridhaan. Syaratnya ada 2. Yang pertama, fal ya'mal amalan salihan. Hendaklah dia berbuat amal yang soleh, amal yang baik, taat dan patuh kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan siapapun di dalam dia beribadah kepada Tuhannya. Hadirin hadirat sekalian, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dan semua keluarga kita, anak cucu kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang selalu taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan diberikan karunia dapat mencintai Allah dan Rasulnya dan berbahagia mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita tidak dimatikan oleh Allah, kecuali Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal mukhtalif fi syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah wa min buldani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi ballighuna hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf, saya tanya jawab. Aku tidak bisa kasih Bapak Ibu.